Barakallahu fiik, kita lanjutkan pembahasan tentang waqaf pada Imam Hamzah dan Hisham, yaitu waqaf pada huruf Hamzah. Untuk pembahasan yang video kemarin yaitu waqaf pada huruf Hamzah yang berharokat yang sebelumnya adalah sukun, ya. Yang sebelumnya adalah sukun nih, ya. Ini pembahasan kemarin, ringkasannya. Nah, sukun sendiri itu ada 5 bentuk. Ada sukun asli, ya, berarti waqaf pada huruf hamzah berharokat yang sebelumnya sukun asli. Lalu yang kedua, bentuk yang kedua adalah sukunnya sukun lin. Lalu bentuk ketiga sukunnya sukun mat selain alif. Lalu bentuk keempat sukunnya sukun alif mat. Lalu bentuk kelima adalah waqaf pada huruf hamzah berharokat yang sebelumnya adalah sukun wawu dan ya yang sifatnya tambahan. Ini adalah ringkasan pembahasan kemarin. Ya, nah sekarang kita akan ke bab baru yaitu tentang waqaf pada huruf hamzah berharokat yang sebelumnya berharokat juga, gitu ya. Ya, saya gulir ke bawah. Nah, ini kita lihat. Ya, ini pembahasan baru sekarang, yaitu waqaf pada huruf hamzah berharokat yang sebelumnya berharokat. Ini poin pentingnya. Kalau tadi yang sebelumnya sukun. Diambil dari Matan Syatibiyah bait 241 sampai 246. Ya, di sini karena harokat itu kan ada 3 ya, ada fathah, kasroh, dan domah gitu kan. Maka menjadi 9 bentuk. Nah, tadi berharokat, yang sebelumnya berharokat. Nah, harokat yang pertama hamzahnya berarti ada 3 kan. Nah, lalu sebelumnya juga berharokat juga 3 gitu kan. Harokatnya fathah, kasroh, domah. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Seperti itu ya. Nah, saya hapus dulu biar enggak banyak coretan. Nah, itu alasan kenapa dia menjadi 9 bentuk ya. Jadi 3 kali 3 jadi 9. Kaedahnya adalah apabila hamzahnya fathah dan didahului huruf berharokat kasroh atau dhammah, contohnya di sini adalah apabila hamzahnya fathah ya. Contohnya adalah di sini fi'ah ya. Fi'ah kan hamzahnya fathah. Lalu sebelumnya adalah fi'nya kasroh gitu ya. Maka kaidahnya adalah hamzahnya diibdal sesuai harokat sebelumnya ya. Contohnya adalah fi'ah. Fi-nya di situ kasroh, maka hamzahnya diibdal atau diganti menjadi ya, menjadi fiyah gitu. Fuad ya, contoh yang kedua adalah fuad. Karena fu-nya di situ dhammah, otomatis kaidahnya tadi sesuaikan harokat sebelumnya kan, menjadi fuwadu. Diibdal jadi wawu karena sebelumnya dhammah. Nah, yang ketiga ini adalah selain dari 2 keadaan tadi, yaitu keadaan nomor 1 dan 2 ini ya, maka dibaca tashil baina-baina seperti Ajamiu kalau di hafes ya. Di sini contohnya adalah sa'ala, maka ditashil hamzahnya menjadi salah gitu. Bais menjadi bais. Tashil itu kan antara hamzah dengan alif mat gitu kan suaranya. Ya, kayak diseret lah ya. Itu kaidah 3 kaidah
apabila hamzanya fathah dan didahului kasroh atau dhammah. Nah, selain itu maka masuk ke kategori yang ini, di tashil. Seperti itu ya. Yang ini di ibdal, yang ini di ibdal 1 dan 2, yang nomor 3 di tashil. Ya, memang pembahasan waqaf pada huruf hamzah di Imam Hamzah dan Hisam begini ribetnya ya, sangat bermacam-macam. Makanya diwanti-wanti ya, jangan sampai waqaf pada kata yang ada hamzahnya, terutama hamzah yang di tengah dan di akhir kata gitu. Lebih baik dihindari ya kalau lagi menjamak qiraat. Ya, kita lanjutkan. Jika pada Imam Hamzah, hal ini berlaku pada hamzah yang di tengah dan akhir kata tadi ya. Ya, misalnya sa'ala tadi fi'ah itu kan di tengah ya, atau di akhir kata. Adapun pada riwayat Hisam ya, hanya poin pada akhir kata saja yang berubah. Itu perbedaan antara riwayat Imam Hamzah dengan Imam Hisham. Diulang ya. Imam Hamzah itu memperhatikan tengah dan akhir katanya. Kalau Hisam hanya akhir katanya yang berubah gitu. Contoh yaitu pada kata lu'lu. Nah, di situ kan lu gitu kan. Hamzahnya ada di tengah dan di akhir. Ada 2 di situ hamzahnya. Maka untuk Imam Hamzah diibdal semua menjadi lulu. Diibdal kan jadinya alif mat, jadi wawu mat ya. Lulu gitu. Adapun kalau Imam Hisam hanya lu yang di belakang aja yang berubah. Kalau lu yang di depan atau di tengah itu dia tetap dibaca hamzah. Lu gitu ya. Menjadi lu ya. U2 di sini artinya suruh dipanjangkan mat. Gitu ya. Lu itu Hisam. Tapi kalau Imam Hamzah lu itu bedanya gitu ya. Jadi nanti pas praktek ya menjamak, perhatikan, oh kalau Imam Hisam itu hanya memperhatikan akhir katanya, hamzahnya ya. Tapi kalau Imam Hamzah di tengah dan akhir kata itu kadang berubah. Ya, ada pengkhususan pada Imam Hamzah bila huruf hamzah di tengah dan sebelumnya dhammah atau kasroh, maka bisa dibaca dengan 2 cara. Ya, yaitu dengan diibdal. Jadi ini pembahasan khusus untuk Imam Hamzah ya, karena yaitu Imam Hamzah memperhatikan tengah kata juga yang ada hamzahnya gitu ya. Dan sebelumnya dhammah atau kasroh maka bisa dibaca dengan 2 cara. Dengan diibdal lalu diizhar atau diibdal lalu diidgham. Kita lihat contohnya biar paham. Contohnya adalah tu'wih. Maka boleh dibaca menjadi ibdal dan izhar. Menjadi tu kan, tu-nya dirubah jadi wawu ya. Tuwih ya, tuwih, atau boleh dengan diidgham. Setelah diibdal, diidgham. Maka wawunya jadi tasydid karena wawunya ada 2 di situ ya. Ini kan wawunya ada 2. Ya, jadi keadaan kedua yaitu bisa dengan diidgham. Tuwih gitu. Kalau yang ini panjang aja, tuwih gitu. Ya, jadi ada dua wajah di situ. Bisa dengan ibdal lalu izhar atau bentuk kedua yaitu ibdal dan atau lalu diidgham gitu. Lalu B, penghususan pada Imam Hamzah khusus pada kata anbihum dan nabihum ya, ini berarti hampir kayak farsh ya. Karena dia menghususkan untuk kata anbihum dan nabihum, yaitu bi-nya di situ ya. Diibdal. Berarti jadi bi gitu ya. Ambihum ya. Atau nabihum kan harusnya bihum gitu kan, hamzah di situ. Jadi diibdal ya.
Dan ada wajah lain yaitu humnya diganti him karena kan menyesuaikan bi-nya. Bi-nya tadi kan jadi panjang mat, jadi kasroh kan. Maka humnya jadi him karena bi-nya kasroh. Nabihim, anbihim, atau saya hapus ya ini. Nah, ya jadi ini nabihum, anbihum bisa berubah humnya jadi him karena menyesuaikan bi-nya tadi yang sudah diibdal panjang. Nabihim, anbihim gitu. Ya, jadi ada dua wajah. Pada Imam Hamzah, saat huruf Hamzah terletak di atas wawu atau ya, ya. Contohnya di sini syuroka'u. Nah, Hamzahnya kan di atas wawu di sini, gitu maksudnya. Atau Hamzahnya berdiri sendiri, ya, maka boleh dibaca ibdal dengan 3 wajah mat, yaitu boleh 2, 4, 6 harokat, ya, gitu. Diibdal dan dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Ya, saya gulih dulu ke bawah ya. Ya, kita lihat di sini. Maka bacanya gimana ya? Di ibdal ya karena ka di situ fathah, otomatis di ibdal menjadi alif ya, hamzahnya. Lalu dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Jadi 3 wajah ya. Syuroka, syuroka 4, lalu 6 syuroka gitu. Jangan dihentak ya karena hamzahnya sudah berubah jadi alif mat karena diibdal gitu. Jadi bacanya ngambang aja, syuroka terbuka ya, jangan syuroka, salah itu karena udah ibdal di sini gitu, ibdal jadi alif mat. Ya, itu yang sering terjadi kesalahan saat prakteknya. Atau wawunya dibaca dengan mengikuti rosem karena rosemnya di sini hamzahnya itu di atas wawu, maka boleh dibaca dengan wawu di situ. Menjadi 3 bentuk ya, 3 wajah, 2, 4, 6, syurokau, syurokau, syurokau. Ya gitu ya. Karena mengikuti rosemnya hamzahnya di atas wawu, berarti hamzahnya diganti wawu gitu. Nah, jadi ada 6 wajah ya kan, ini 3 wajah, ini 3 wajah, jadi 6 ya. Saya hapus dulu biar ya, diulang. Ini kan 3 wajah, ini 3 wajah, jadi ada 6 wajah jadinya. Nah, lalu kita lanjutkan bila huruf hamzahnya berdiri sendiri. Contohnya adalah yaqra'una di sini. Huruf hamzahnya dia enggak di atas wawu, enggak di atas ya gitu kan. Dia berdiri sendiri penulisannya. Maka huruf hamzahnya itu al-hadfu ya, dihapus menjadi yaqra'una. Yang tadinya yaqra'una ada hamzahnya, lalu hamzahnya dihapus karena hamzahnya dia berdiri sendiri tulisannya menjadi yaqra'una gitu. Nah, lalu berikutnya yang harus diperhatikan pada poin C ya. Ini kan poin C ya, ini tentang poin C di sini. Tidak semua kata bisa dibaca mengikuti rosem huruf hamzah. Ini tadi ya. Ini kan bacaannya mengikuti rosem atau penulisan huruf hamzahnya. Kalau dia di atas wawu berarti menjadi syurokau gitu kan. Menjadi wawu, itu maksudnya. Ya, ternyata tidak semua. Kaidah ini tidak semuanya seperti itu. Jadi ini harus talaki ya.
Jadi ada yang dirubah jadi wawu sesuai dengan penulisan, ada wawunya di situ, atau diganti ya kalau memang hamzahnya di atas ya gitu kan. Tapi di sini tidak semua kata tersebut berlaku ketentuan ini ya, tidak semuanya berlaku ya. Jadi harus talaki. Jadi nggak semua kata kaidahnya seperti itu, enggak. Adapun kaidah umumnya memang dia dibaca tashil. Contohnya di sini adalah syuroka ukum. Ya, kaidah umumnya adalah dibaca tashil ya, menjadi u-nya di situ kita rubah jadi antara hamzah dan alif mat ya kalau tashil, menjadi syuroka hukum gitu kan, tashil ya. Itu kaidah umumnya gitu. Tapi khusus untuk kata syuroka hukum, kalau tadi kan syuroka doang, kalau syuroka ada 6 wajah gitu. Tapi kalau syuroka hukum ya, di situ hanya boleh dibaca ibdal. Ibdal itu mengganti menjadi wawu atau ya mat gitu kan. Ya, tergantung di situ hamzahnya berharokat apa. Maka di sini di ibdal ya, lalu dibacanya 4 atau 6 harokat. Maka menjadi dibacanya menjadi ibdal menjadi wawu berarti di situ. Syuroka ya. Kalau tashil kan dia diganti menjadi Ya, saya ulang ya. Di sini ada kesalahan penulisan ya, keterangan. Di sini harusnya tashil ya. Syuroka hukum hanya boleh dibaca tashil. Tidak boleh wukum, nggak boleh syuroka wukum. Tidak boleh mengikuti kayak gini ya, tidak boleh diganti wawu. Yang kaidahnya tadi mengikuti rosem ya. Tapi di sini syuroka hukum hanya boleh di tashil ya, hanya boleh mengikuti kaidah umum gitu ya. Kaidah umumnya adalah dibaca dengan tashil. Ini poin pentingnya. Jadi memang talaki ya, nggak setiap kata itu bisa dibaca dengan 6 wajah gini tadi ya, ini sama ini kan 6 wajah. Tapi untuk kata syuroka hukum hanya boleh tashil ya, ini salah ya, hanya boleh tashil 4 atau 6 harokat. Tashil dengan 2 atau 4, ini salah ya, ini coret kayak gini ya. Nah, jadi syuroka hukum sama bacanya dengan hoifin dan yuroun gitu ya. Maka di situ hanya boleh ditashil, dibaca dengan 2 atau 4 harokat menjadi syuroka tashil, syuroka hukum atau syuroka hukum 4. Hoifin juga sama ya, ditashil. Yuroun juga ditashil 2 atau 4 harokat gitu, menjadi yuroun gitu ya, 2 harokat, lalu yang 4 yuroun gitu. Bait 245-nya yaitu Imam Akhfash ya meriwayatkan bacaan ibdal pada 2, yaitu apabila hamzahnya dhammah dan sebelumnya kasroh. Contohnya di sini sanukriuk, ri-nya kasroh, hamzahnya dhammah. Maka dibaca dengan ibdal, itu menurut Imam Akhfash ya. Di ibdal jadi ya, menjadi sanukriuk. Apabila hamzah kasroh sebelumnya dhammah, contohnya adalah suila, maka di ibdal tadi ya menjadi suwila. Di ibdal kan diganti wawu di situ.
yang asalnya su'ila menjadi suwila gitu ya. Ya, ini yang asalnya su'ila menjadi suwila. Ya, diganti atau diibdal jadi wawu. Tapi menurut Imam Sibawai, jadi ini ikhtilaf ya, ikhtilaf ulama tentang apabila ini 2 poin ini gitu ya. Cara bacanya untuk Imam Sibawai itu berbeda, yaitu dibaca dengan tashil. Kalau tadi kan ibdal ya, di sini hamzahnya diganti ya, di sini hamzahnya diganti wawu gitu kan. Tapi kalau Imam Sibawai diganti jadi tashil baina ya, antara mat yang dengan hamzah gitu kan. Kalau tashil ya menjadi sanuk riuk ya, suila pakai tashil gitu. Tapi dibantah oleh Imam Syatibi ya, tashilnya seharusnya mengikuti harokat hamzahnya gitu ya. Jadi di sini ada 3 perkataan ya, 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat Imam Ahfaz, yang kedua adalah pendapat Sibawai, yang ketiga adalah pendapat Syatibi. Bagaimana? Seperti itu. Ya, kita lihat di sini tashilnya seharusnya mengikuti harokat hamzahnya. Harokat hamzah di sini kan i ya. Maka di situ ditashil jadi ya, jangan ditashil jadi wawu mat gitu. Tapi di sini ditashil jadi iya karena hamzahnya kasroh gitu. Ini menurut Imam Syatibi. Ya, tashil bainal hamzah wal ya. Jadi tashilnya mengikuti harokat hamzahnya ya, bukan mengikuti harokat sebelumnya. Kalau ini kan mengikuti harokat sebelumnya, karena sebelumnya adalah ri-nya kasroh menjadi riuk, su'ila su-nya doma jadi wawu ya, suwila. Tapi kalau ini dia tashilnya maaf ya, jadi ini untuk Sibawai tashilnya itu mengikuti harokat sebelumnya. Kalau Syatibi tashilnya mengikuti harokat hamzahnya. Itu intinya ya, perbedaan Sibawai dengan Syatibi. Kalau Sibawai tashilnya mengikuti harokat sebelumnya, tapi kalau Imam Syatibi tashilnya mengikuti harokat hamzahnya gitu. Semoga mudah dipahami ya. Ya, ini untuk pengetahuan ternyata memang sangat ribet sekali ya tentang pembahasan wakof pada huruf hamzah pada Imam Hamzah dan Imam Hisham. Yang perlu ditekankan untuk Imam Hisham pembahasannya di harokat akhir hamzah yang di akhir kata. Sedangkan kalau Imam Hamzah yang diperhatikan itu hamzahnya di tengah kata maupun di akhir kata. Barakallahu fiik.